Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita, tempat kita ngobrol santai tapi serius tentang isu-isu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Desi Ariantika sebagai host dan bintang tamu kita. Di sebelah saya ada Dera Kiftiana, di tengah sini ada Beta Anjani, dan di pojok sana ada Evan Siaji. Hari ini kita akan membahas topik yang sudah lama menjadi masalah kornis di negara ini, yaitu tentang korupsi. Korupsi ini bukan cuma soal uang yang hilang dari kas negara, tapi juga menyangkut masa depan, keadilan, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Jadi di episode kali ini kita akan membedakan apa itu korupsi, kenapa bisa terjadi, dampaknya, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara. Jadi tujuan membuat podcast yang informatif dan menarik tentang korupsi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintah dan kehidupan sehari-hari. Jadi menurut kalian apa definisi korupsi dan contoh-contoh korupsi di Indonesia ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi korupsi. Definisi korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, baik berupa uang, fasilitas, dan barang. Korupsi biasanya melibatkan pelanggaran hukum, etika, dan norma sosial. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Pelaku menggunakan posisi atau kekuasaan tidak sesuai aturan. Yang kedua, keuntungan pribadi atau kelompok. Manfaat yang diperoleh ini sangat tidak sah. Yang ketiga, kerugian bagi publik atau negara sangat merugikan masyarakat, lembaga, atau keuangan negara. Yang keempat adalah tindakan melanggar hukum diatur dalam Undang-Undang Pidana Korupsi. Jadi apa sih contoh kasus korupsi di Indonesia ini? Contoh kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2017 itu kasus korupsi iktp, melibatkan proyek penggadaan KTP elektronik senilai kurang lebih 5,9 triliun, kerugian negara kurang lebih 2,3 triliun. Nah, korupsi pada 2008, kasus korupsi ini pada Bank Century terkait bailout Bank Century sebesar 6,7 triliun dan masih banyak lagi korupsi di Indonesia. Ternyata banyak sekali ya korupsi di Indonesia ini. Jadi dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara itu apa sih dampaknya? Dampak korupsi terhadap masyarakat itu bisa menurunkan kualitas layanan publik, membuat anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial tidak sampai ke masyarakat, seperti sekolah kurang fasilitas, pelayanan kesehatan tidak memadai, jalan dan jembatan cepat rusak. Yang kedua adalah hilangnya kepercayaan kepada pemerintah. Masyarakat menjadi tidak percaya pada pejabat maupun institusi negara. Gatel ya. Yang kedua adalah hilangnya kepercayaan kepada pemerintah. Masyarakat menjadi tidak percaya pada pejabat maupun institusi negara sehingga muncul apatisme terhadap politik dan pemilu. Yang ketiga adalah ketidakadilan sosial. Nah, seperti contoh kalau orang kaya itu kan kebanyakan korupsi, mereka dipenjara padahal mereka kasusnya lebih besar, tapi mereka karena ketidakadilan sosial itu dia diringankan padahal itu perbuatan dia lebih besar. Tapi jika orang miskin atau rakyat kecil sering mendapat hukuman lebih berat meskipun kesalahannya lebih ringan, itulah yang dimaksud ketidakadilan sosial. Iya, berarti sangat besar sekali ya dampaknya. Baik, kita akan lanjut ke segmen 2, yaitu penyebab korupsi. Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan korupsi? Faktornya ada dua, yaitu individu dan ekonomi. Yang individu itu karena kurangnya rasa takut akan hukuman terhadap perilaku korupsi.
dan juga karena kurangnya rasa takut juga terhadap hukuman yang terdapat di agamanya dia. Terus yang kedua faktor ekonomi, yaitu tekanan antara finansial di keluarga dia dan dirinya sendiri. Oh, jadi ada dua faktor ya. Ya, Jadi ada lagi pertanyaan yaitu peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah korupsi itu seperti apa? untuk peran masyarakatnya melapor jika dia mengetahui ada yang berlaku atau berlaku tidak korupsi. Untuk yang pemerintahnya itu segera melakukan tidak langsung atau mengejar para pelaku koruptor, jangan dibiarkan dia kabur. Oh ya, benar sekali. Kita akan lanjut ke segmen ketiga yaitu tentang upaya pencegahan korupsi. Strategi dan program pencegahan korupsi apa sih yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat? Jadi, strategi dan program pencegahan korupsi pemerintah, yaitu pemerintah Indonesia melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering disebut dengan KPK, menerapkan 3 strategi utama untuk mencegah korupsi yang dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua pencegahan, yang ketiga penindakan. Yang pertama pendidikan, yang dimaksud adalah menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini melalui kurikulum anti sekolah dan berbagai kampanye kesadaran publik. Yang kedua pencegahan, yang dimaksud adalah fokus pada perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Yang ketiga penindakan, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, jadi ada banyak ya pencegahan korupsi itu. Ke pertanyaan yang selanjutnya ada peran individu dalam mencegah korupsi. Contohnya Mbak Dera nih, cara mencegah korupsi untuk diri sendiri itu gimana? Nah, cara mencegah korupsi sendiri dapat dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, integritas dan kejujuran, yang kedua, rasa syukur, dan yang ketiga, kepedulian sosial. Integritas dan kejujuran yang dimaksud yaitu menerapkan sikap jujur dan bertanggung jawab seperti mengakui kesalahan dan tidak melebih-lebihkan pengeluaran. Yang kedua, yaitu rasa syukur, yang artinya merasa puas dan bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Dan yang ketiga yaitu kepedulian sosial, yang artinya memiliki sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan dan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan bebas dari niat buruk. Oh ya, yang penting tuh kita harus jujur ya teman-teman. Jadi tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya dapat simpulkan bahwa mencegah korupsi sangat penting karena korupsi dapat merusak kepercayaan diri, menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan mencegah korupsi, negara dapat menggunakan sumber daya secara lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat sistem pemerintah yang bersih serta transparan. Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan karakter, penegak hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat untuk membangun budaya integritas. Oke, itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih buat kalian bintang tamu yang sudah mengisi dan menyempatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari podcast ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.